Haleluya. Shalom. Kumaila Hakimah. Begitulah nama anak muda yang cantik, yang cerdas, dan luar biasa. Disebut-sebut penista Islam paling parah dewasa ini. Dan dia mengisi berbagai macam acara dan didatangi oleh banyak orang, termasuk yang sudah terkenal dari YouTubers yaitu Ade Armando. Tapi saya tidak membahas itu, saya akan mau mendengar penjelasan dia, Kumaila, tentang Isra Mi'raj. Tahun Hijriahnya belum ada, masih tahun 0. Karena Isra Mi'raj terjadi kira-kira setahun sebelum Nabi hijrah. Yang mana itu sudah masuk di tahun 10 hari peringatan Isra Mi'raj. Hari peringatan Isra Mi'raj merupakan hari libur nasional Indonesia. Tapi sebenarnya Isra Mi'raj itu ceritanya gimana sih? Yang kita peringati itu apa sih? Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab tahun 621 Masehi. Tahun Hijriahnya belum ada, masih tahun 0. Karena Isra Mi'raj terjadi kira-kira setahun sebelum Nabi hijrah. Yang mana itu sudah masuk di tahun 10 kenabian. Tahun ke-10 Nabi jadi Nabi. Ke-11. Di Quran, kisah ini diabadikan di surat Al-Isra ayat 1 yang bunyi potongan ayatnya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah mengisrokan, memperjalankan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati. Isra itu artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sementara itu Mi'raj itu artinya perjalanan lanjutan dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Langit ketujuh sebutannya adalah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha secara bahasa artinya pohon yang ada di langit paling atas ya. Sidr itu sejenis pohon. Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke langit ketujuh, berangkat dari Mekah menuju langit ketujuh via Yerusalem, hanya memakan waktu kurang dari semalam. Ngomong-ngomong, jarak dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu 1462 km. Jauh banget tuh. Dari Pandeglang ke Banyuwangi, ujung ke ujung Pulau Jawa, itu aja cuma 1100 km. Nabi bisa cepet banget travelingnya, soalnya beliau naik buruk. Seekor hewan yang mirip keledai, tapi bisa ngebut, bisa terbang. Nabi juga jalannya sendirian nih, sama malaikat sih. Maksudnya nggak ditemenin manusia lain. Dan perjalanan Isra Mi'raj ini nggak ada saksinya. Sebagai tambahan konteks, waktu itu Nabi juga nggak punya istri ya saat itu. Khadijah belum lama meninggal. Selain sedang berduka karena istrinya belum lama meninggal, di tahun yang sama Abu Thalib, paman kesayangan Nabi, juga belum lama meninggal. Untuk menyimak detail ceritanya, bisa ke YouTube Forbidden Questions episode Isra Mi'raj ceritanya gimana sih? Referensi selalu aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Iya. Saya sudah membahas berkali-kali tentang perjalanan Isra Mi'raj ini di dalam video-video saya. Tapi yang harus saya bahas begitu luar biasanya ini anak. Saya nggak menyangka sebelumnya bahwa putri ini berani berbicara dan membahas berbagai macam topik yang unik dan itu susah difahami oleh orang seusia dia. Namun kecerdasannya diakui. Biasanya ini yang akan membahas yang begini nih Ustadz seperti Somad, Adi Hidayat, Agi, pokoknya Ustadz besar. Tetapi kalau orang semacam Kumaila itu wanita yang sempurna. Mungkin Kumaila ini adalah anak kedua, kakaknya laki, anak kedua, dan Hakimah berarti bijak, wanita anak kedua yang bijak dan pemberani tentu saja, karena semua
contoh-contoh pembahasan dan kata-kata dia tadi tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu dipertentangkan. Cuman kalau saya mengambil lelucon kalimat-kalimat saya untuk menggugah pendengar, tentu akan walaupun bentuknya lelucon yang menyakitkan tentu saja, karena saya sudah nggak percaya lagi dengan keyakinan itu dan agama yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah benar, kan begitu. Mana benarnya? Kan tidak bisa. Apalagi semua ahli mengatakan tidak ada saksi dari manusia. Dan kalaupun ada saksi-saksi yang dibuat, itu cerita-cerita selanjutnya, yaitu cerita yang ditambah-tambah. Bahwa cerita Isra Mi'raj ini adalah cerita yang ditambal sulam, tambal lagi. Dan kelihatan sekali seolah-olah benar, karena dari timelinenya, ya misalnya timeline, begitu Nabi ini sampai ke Masjidil Aqsa, itu ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna fi haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, itu ayat kata-kata yang tidak disempurnakan oleh Kumaila tadi. Tetapi begitu sampai di sini di Masjidil Aqsa ini, Muhammad itu menjadi imam sholat 2 rakaat. Sementara Isra Mi'raj ini adalah perintah perjalanan beliau menuju langit untuk menerima sholat 5 waktu. Loh, kok sebelum bertemu naik ke langit kok ada sholat 2 rakaat? Ini juga aneh. Sebuah keanehan, timeline yang salah kaprah, skenario salah. Artinya betapa banyaknya penambahan cerita yang dibuat-buat entah oleh Muhammad sendiri atau oleh sahabatnya, menjadi rangkaian cerita yang luar biasa unik. Tetapi kata Kumaila, ini dongengisme, sebuah dongeng yang tiada tara bandingannya. Nah, tetapi hebat lagi, setelah para Habib ini, katanya ada Habib yang mampu melakukan Mi'raj itu ke langit itu 70 kali dalam sehari. Kan lebih hebat turunan si Ba'lawi ini daripada Kanjeng Nabi. Tapi kita singkirkan dulu ini cerita. Yang saya maksud bahwa kok tiba-tiba ada cerita sholat 2 rakaat sebelum naik menerima perintah sholat. Dari mana ceritanya? Mestinya dari langit baru turun ke, umpama turunnya ke Masjidil Haram, yaitu di Mekah, bukan turun di Palestina atau di Masjidil Aqsa. Harusnya turunnya di Mekah ini, baru memimpin sholat untuk para nabi-nabi sebelumnya. Sementara nabi-nabi sebelumnya itu berjumlah 123.999. Karena menurut cerita Nabi itu jumlah para nabi semuanya itu 124.000. Berarti 124.000 kurang 1, karena Muhammad sendiri yang jadi imam di depannya itu, maka makmum di belakangnya itu ada 123.999. Satunya adalah Muhammad. Tapi kan tidak dijelaskan berapa orang nabi sebelumnya, nggak diceritakan. Ini kan hanya karangan saya berdasarkan omongan beliau. Karena yang menjadi makmum itu adalah seluruh nabi termasuk Adam. Dan di halaman masjid itu adalah tempat mengikat kendaraan para nabi.
entah yang menaiki unta, menaiki kuda, ataupun menaiki keledai atau bagol, macam-macam kendaraannya, diikat di halaman itu. Berarti ada 123.999 ekor kendaraan semacam keledai onta di halaman itu. Dan betapa banyaknya itu hewan kendaraan para nabi ini. Dan saya nggak tahu apakah para nabi itu membawa satu kendaraan satu orang atau enggak, atau dua orang nabi boncengan. Kalau boncengan ya hanya 900-an ribu, nggak sampai 100.000, ya 90.000 ekor onta atau keledai, atau kalau ada nabi itu tinggal di India ya bawa gajah lah. Ini kan rekayasa pikiran saya, tetapi pertanyaannya, kenapa sholat belum diterima, dia sudah memimpin sholat 2 rakaat? Halo Kiai, Ustadz, ini berdasarkan cerita dia. Itu kan asik. Nah, Isra Mi'raj itu sendiri adalah perjalanan Nabi yang diyakini umat Islam terjadi dalam 1 malam, bahkan kurang dari 1 malam. Karena subuh-subuh sudah datang, berarti setelah maghrib baru terbang, dijemput oleh Jibril dengan seekor bagal berkulit putih, tetapi wajahnya perempuan cantik, rambutnya panjang, terurai. Nah, peristiwa ini terdiri dari 2 bagian, Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Ka'bah ke Baitul Maqdis, dengan menaiki buruk, seekor burung bersayap yang menyerupai kuda. Mi'raj, kenaikan Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis ke langit ke-7 menuju Sidratil Muntaha, sama, menggunakan kendaraan yang sama. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam kalender Islam dan diperingati setiap tanggal 27 Rajab. Dan Isra Mi'raj memiliki beberapa hikmah, diantaranya menumbuhkan keimanan kepada Allah, meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, meyakini bahwa setiap kesulitan akan ada kemudahan dari Allah, mengetahui bahwa melanggar perintah Allah itu akan berakibat hukuman, dan mengerti tanda-tanda kebesaran Allah. Karena di dalam perjalanannya itu, saudara-saudara, Muhammad melihat neraka dan juga melihat sorga. Kok sedemikian gampang dan cepatnya beliau memperlengkapi seluruh ceritanya itu, sehingga panjang sekali kalau diceritakan. Bagaimana melihat orang disiksa di neraka gara-gara ini. Nah, orang-orang yang orang-orang yang misalnya nggak bayar zakat, itu punggungnya disetrika, itu panasin sampai ngelupas habis, kemudian dikembaliin lagi kulitnya, disetrika lagi, kemudian dikembaliin kulitnya, disetrika lagi, begitu seterusnya. Tukang fitnah, apa katanya? Tukang fitnah itu nanti dia akan menggunting sendiri lidahnya, lupa, tumbuh lagi, kelutak, tumbuh lagi, kelupak, dipotong ini lidahnya, si tukang fitnah itu. Apakah nanti termasuk Saifuddin Ibrahim yang tukang fitnah untuk nanti? Nah, pasti menurut mereka bahwa saya ini nanti di kiamat akan memotong lidah saya sendiri, karena katanya Saifuddin Ibrahim tukang fitnah. Memfitnah apa? Memfitnahi agama Arab. Kan begitu. Setuju nggak, anak? Kasihan anak-anak saya, nanti anak-anak saya terutama yang gede-gede itu ngelihat itu tuh, lihat tuh bapak saya dulu kan
ini menghina agama kita. Benar kan? Benar kan? Saya nggak percaya. Kemudian bagaimana surga itu begini, begono, begana, itu dibayangkan. Tetapi dalam Isra Mi'raj itu tidak diceritakan apa seperti di hadis yang lain yang tidak berkaitan dengan Isra Mi'raj. Itu tidak ada cerita tentang tidur dengan 72 bidadari. Semua ngarang semuanya tanpa saksi. Tidak ada saksi yang melihat. Nah, ketika naik langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua si ini, langit ketiga Isa Al-Masih, langit keempat ini, langit kelima ini ketemu dengan Musa. Di langit kelima itu Musa alaihissalam. Dan setiap langit ini katanya Muhammad itu ketuk pintu langit, tok 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 tok. Siapa? Gitu. Siapa? Saya, Jibril. Dengan siapa kamu datang itu? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah, katanya. Masuk, ketemu Nabi. Naik lagi ke sana, ke langit ke-6. Tok 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 tok. Siapa? Jibril. Siapa yang kamu bawa? Muhammad. Apa yang saudara? Sudah. Langit ke-7 ketemu Ibrahim. Nabi Ibrahim ketemu. Bla 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 bla. Oh, ini dia nih Ibrahim. Jadi cerita itu tidak bisa dikonfirmasi. Tidak ada saksi manusia yang menulis. Tiba-tiba di dalam hadis begitu lengkap ditulis. Berarti tentang Isra Mi'raj ini begitu cerita yang ditambah-tambah, tambal sulam, tambah lagi, sehingga Nabi sendiri lupa skenarionya. Mestinya naik dulu ke langit baru turun di Masjidil Aqsa bertemu dengan para nabi dan Muhammad menjadi imam sholat. Jadi terlambat kalian para ulama muslim untuk memperbaiki cerita ini. Itu. Belum lagi saya akan kejar dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan atau logika-logika pemikiran saya yang begitu, maaf, agak liar gitu. Masa Nabi pergi ke langit dengan kecepatan yang luar biasa? Kok nggak pakai ini, nggak pakai tabung oksigen? Karena nggak mungkin loh. Nggak mungkin tanpa alas. Hancur, kecepatannya itu lebih daripada kecepatan suara. Untuk sampai ke langit itu minimal 5.000 tahun perjalanan cahaya untuk sampai kepada Sidratil Muntaha. Tetapi dilewati hanya kurang dari semalam. Perjalanan dari Mekah ke Palestina aja itu menempuh 1.400 sekian kilometer. Dan bagaimana kecepatannya itu harus ditempuh hanya dengan menunggang kuda bersayap. Dan berapa sayapnya, tetapi kalau melihat gambarnya itu hanya 2 sayap, kiri kanan. Tetapi apakah dengan kuda terbang itu bisa mencapai kecepatan maksimal seperti yang dibayangkan itu? Dan kalau dengan kecepatan itu nggak mungkin bisa bernapas. Nah, sudah ngek. Sudah pasti ngek lah. Mau jawab kayak apapun, ngek. Innalillahi. Pasti dia sudah innalillahi. Mata itu sudah keluar, langsung keluar. Seluruh rambut-rambut ini nggak mungkin nempel di kepala. Ya sudah lepas semua, pantas aja beliau nggak ada fotonya, tidak ada gambarnya. Kenapa? Kalau digambar ya rusak lah
seluruh gambar. Siapapun yang menggambar. Tapi kan saya temukan gambar-gambar di internet, gambar wajah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Itu yang pertama. Itu tanpa oksigen dan tanpa helm penutup. Walaupun ada helm itu pun ya pasti pecah, hancur. Mungkin karena ada kata haulahu linuriyahu min ayatina. Nur, kecepatan cahaya, nur, haulah, dilingkupi, sehingga dia tidak rusak. Ya boleh saja saudara-saudara, ini kan pemahaman saya. Tetapi kalau dengan Kumaila tadi, waduh, ini hasil doa saya agar ada orang dari sono yang menistakan keyakinannya sendiri. Dan inilah Kumaila. Terima kasih banyak ya Kumaila, saya sudah mengerti apa makna penderitaan dan kesusahan saya sendiri. Sampai saya ikut-ikut untuk merevisi ataupun mengomentari, mereaksi video kamu. Dan tentu saja seperti Dodi Sofriadi ataupun Harry Pras, mu'alaf on itu sudah nggak bisa, cukup dengan satu Kumaila. Oh, itu Hani Kristianto katanya. Kalau si Kumaila hafal Quran, dia kasih satu rumah katanya. Weh, kasihan juga. Mau hafal mau enggak, saya sudah hafal Alkitab. Saifuddin Ibrahim hafal Alkitab. Enggak percaya? Saya enggak perlu rumah. Tuhan Yesus sudah menyiapkan rumah bagi saya. Hafal Alkitab. Mau bahasa apa saja, saya hafal. Al-Quran hafal, Abi? Hafal. Ayo coba. Al-Quran. Udah hafal. Selesai. 114 surat, 30 juz. 6.666 ayat. Selesai. Hafal. Pendeta Saifuddin Ibrahim hafal. Alhamdulillah. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.